Oke anak bapak semuanya, apa kabar anak kelas 3B? Tentu baik-baik saja bukan? Sekarang bertemu kembali dengan Bapak Saribudin, wali kelas 3 milik kalian. Oh iya, ada yang bapak ingatkan, jangan lupa isi absen online yang telah bapak kirim di grup kelas 3B. Oke? Jangan lupa itu. Nah, sekarang bapak ingatkan lagi kepadamu. Masih ingat pembelajaran kita yang kemarin tentang makhluk hidup? Oke, tentu kamu udah tahu makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Menggunakan apa anak bapak semuanya? Ya, betul, kaki. Ikan berenang menggunakan apa anak bapak? Ya, betul, sirip. Bagaimana dengan cicak? Iya, betul. Cicak merayap di dinding. Anak bapak semuanya, di pembelajaran yang kemarin, yang pertama, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, oke. Cicak merayap di dinding. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Tidak sama antara manusia, hewan, dan tumbuhan. Alat pernapasannya berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-parunya, sedangkan ikan bernapas dengan insang. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Itu yang dimaksud dengan tumbuh. Ya anak bapak semuanya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya apa tadi? Bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, coba kamu perhatikan ketika kamu kelas 1. Masih ingat? Lalu berikutnya di kelas 2. Masih ingat juga? Apakah ada terjadi kenaikan tinggi kamu ketika kamu kelas 1 dan kelas 2? Begitu juga ketika kamu di kelas 3 sekarang ini. Apakah kamu bertambah tinggi? Nah, itulah yang namanya makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Ya, oke bapak semuanya paham? Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Jadi jika makhluk hidup tidak makan, maka dia bisa mati. Betul anak bapak semuanya. Manusia memerlukan tumbuhan. Ya, manusia itu memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanannya. Anak bapak semua, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup itu terhadap rangsangan berbeda-beda. Jadi tidak sama, semua makhluk hidup itu tidak sama kepekaannya. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita menutup mata. Betul tidak? Ketika ada cahaya, langsung kita tutup mata kita. Itu tandanya kepekaan kita berbeda dengan makhluk lainnya. Daun putri malu akan menutup daunnya jika kita sentuh. Kamu tahu itu apa yang namanya putri malu? Pernah tahu? Ya, kamu pasti melihatnya di sekitar rumahmu. Betul bukan? Nah, selanjutnya buah pada pohon pacar, daun pacar Cina, akan meletus ketika kita sentuh. Tahu kan pohon pacar? Ya, betul. Landa dan kaki 1000 akan menggulung badannya jika disentuh. Kamu tahu itu landa? Tahu kan? Itu yang ada duri-durinya. Masih ingat? Ya, itu dia.
anak Bapak semuanya, manusia adalah makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Betul tidak? Ya, memang paling sempurna. Untuk itu, kalian harus bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat yang Dia berikan kepada dirimu. Pernahkah kamu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikannya kepadamu? Makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaannya. Keragaman cara bergerak makhluk hidup, maksud Bapak, juga karena kekuasaan dari Tuhan. Apa Bapak? Karena kekuasaan dari Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Kamu sekarang belajar melalui video pembelajaran jarak jauh bersama Pak Saripudin. Kamu tetap di rumah, tidak datang ke sekolah untuk menghindari dirimu dari wabah virus corona atau virus COVID-19 ini. Makanya anak-anak Bapak semuanya belajarnya di rumah sambil melihat video tayangan Pak Saripudin. Oke? Nah, untuk itu anak Bapak harus bersyukur kepada Tuhan, baik yang agama non-Islam maupun yang Islam. Berbagai macam cara kita bersyukur terhadap Tuhan, seperti kita melaksanakan salat 5 waktu bagi umat Islam, atau menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing bagi non-Islam. Tahukah kamu nak Bapak semuanya bahwasanya bersyukur itu, ya maksudnya tadi itu bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Betul. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketawaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu juga harus saling menghargai. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintahnya. Apakah itu perintah dari yang beragama Islam atau maupun non-Islam. Ya, selain itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, anak Bapak harus menghargai kepercayaan yang diberikan oleh orang tuamu kah, temanmu kah, abangmu kah, adikmu kah, harus kamu hargai dan atau saling menghargai kepercayaan orang lain yang diberikan oleh, yang seperti Bapak bilang tadi, kakakmu, ibumu, adikmu, untuk mempercayai kamu. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua apa yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai manusia, baik itu yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila. Apa tadi Bapak bilang? Ya, salah satu contoh pengamalan sila pertama dari Pancasila. Nah, ada tugas dari Bapak untuk kita kerjakan hari ini. Catat dengan sesama apa yang Bapak pesankan hari ini. Ambil bukumu, ambil penamu,
lalu catat apa yang Bapak berikan kepadamu. Pertanyaan dari Bapak adalah, jangan lupa catat ya, apa yang sudah kamu lakukan? Bapak ulangi, apa yang sudah kamu lakukan untuk bersyukur hari ini? Paham pertanyaannya anak-anak Bapak semuanya? Oke, Bapak ulang yang kedua kali. Apa yang sudah kamu lakukan untuk bersyukur hari ini? Jawabannya kamu tulis pada kertas satu lembar, yang seperti Bapak bilang double folio. Oke? Itu tadi adalah soal yang pertama. Oke? Berikutnya, soal ini juga kamu bisa lihat di tema pada halaman 20 ya, anak Bapak semuanya. Pertanyaannya adalah, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Bapak ulangi sekali lagi. Apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Oke? Udah catat kan? Atau kamu boleh buka buku temanya, tema 1, pembelajaran 2, halaman 20. Sebelum Bapak tutup pembelajaran ini, ada baiknya kita merenung sejenak, yaitu kita harus bersyukur apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya, anak Bapak semuanya, bersyukur, rajin beribadah. Yang Islam pergi ke masjid, yang Kristen pergi ke gereja. Rajinlah. Itulah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. Bapak tutup materi kita hari ini, tema 1, pembelajaran 2. Sampai jumpa di pembelajaran 3 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.